Top FM. More music variety. Top. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 95.1 Radio Inspirasi kita semua. Well, kali ini sahabat sudah kembali ya bersama sesi selanjutnya dengan Inspirasi Hikmah. Oke. Inspirasi Hikmah Ramadan ini semoga bisa memberikan inspirasi sekaligus bisa membawa hikmah ya untuk seluruh pendengar ataupun top mania di luar sana. Dan kali ini sahabat sudah bersama salah satu narasumber kita, berarti ini yang kedua ya. Ada Bapak Rosihun. Halo Pak Rosihun. Oke, apa kabar Pak? Sehat selalu? Alhamdulillah baik. Oke, kalau kemarin Pak Sohibi kan Sabet sudah sempat kenal ya karena pernah diajar. Kalau Bapak Rosihun ini sebelumnya berarti Sabet belum pernah ketemu ya Pak ya? Karena saya masuk 1 tahun sebelum sesudah Mbak Elizabeth lulus. Oke, berarti sekitar 2017 ya Pak ya. Mohon maaf Pak, bisa didekatkan lagi? Iya, biar lebih terdengar ya. Kayaknya nih suaranya sopan sekali di telinga ya Top Mania ya. Jadi enak sekali didengar ya. Sebelumnya Pak boleh tahu untuk kesibukannya sejauh ini lagi sibuk ngapain Pak? Kalau tadi dari jam pagi sampai sore, asar ini alhamdulillah saya WFH ya, tidak di kantor, jadi istirahat dan tentunya sedikit baca-baca literasi ataupun referensi yang dipersiapkan untuk kegiatan atau acara di sore hari ini. Oke, jadi sebelum dibahas memang sudah dipelajari ya Pak ya. Insya Allah. Ini sangat menginspirasi sekali ya, karena memang kalau misalkan kita mau menebarkan manfaat begitu, kita harus cek terlebih dahulu ya Pak ya. Perencanaan. Oke, ini ternyata sudah banyak sekali ya sahabat sudah menimbun ataupun menumpuk pertanyaan ya, baik dari WhatsApp, Facebook ataupun Instagram dengan membuka beberapa polling ya dari kemarin malam sampai dengan hari ini, dan total kira-kira sudah ada sekitar 25 yang masuk Bapak. Iya, berarti ini pertanda bahwa Top Mania ternyata excited ya Pak ya sama sesi hari ini. Semoga berkah. Amin. Oke. Sebelumnya Pak, kita kan akan membicarakan mengenai manfaat dan hikmah puasa ya Pak. Mungkin Bapak mau menyampaikan terlebih dahulu nih Pak terkait manfaat dan juga hikmah puasa begitu untuk opening di sore hari ini. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para pendengar radio Top FM dimanapun Anda berada yang kami hormati dan mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga segenap keluarga besar Sivitas Akademika Mandua Brebes yang tentunya saya muliakan dan saya banggakan. Tidak lupa host kita Mbak Elizabeth yang kebetulan beliau adalah alumni Mandua Brebes sekaligus Dutaman di tahun 2016 selaku pemandu acara Live Talk Inspirasi Hikmah Ramadan yang luar biasa, yang hebat, yang cerdas, yang tentunya saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mentakdirkan kita semuanya bisa berjumpa lagi dan sekaligus beribadah di bulan yang mulia ini, yakni bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, penuh kebaikan, yang Allah mencurahkan rahmat-Nya, maghfirah dan membebaskan dari siksa api neraka. Tentu bagi orang-orang yang mau menjalankan ketaatan dan ibadah di bulan Ramadan. Para pendengar Top FM yang berbahagia dimanapun Anda berada, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Bulan Ramadan tidak ubahnya madrasah keimanan yang hadir setiap tahun. Puasa diyakini merupakan kurikulum penting di madrasah itu. Selain tentunya tadarus Al-Quran, sedekah, sholat tarawih maupun i'tikaf. Puasa di samping ibadah yang mengarah kepada pengabdian dan kepatuhan, Mbak Elizabeth, ternyata puasa juga mengandung banyak hikmah. Nah, kebetulan hari ini kita akan mengupas tentang hikmah-hikmah atau rahasia bagi puasa itu sendiri untuk kepentingan manusia. Para pendengar Top FM yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya memang seluruhnya mengandung hikmah. Salat misalnya secara jelas hikmahnya disebutkan di dalam Al-Quran, surat Al-Ankabut ayat 45, yakni mencegah perbuatan keji dan mungkar. Zakat di antara hikmahnya sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 103 adalah membersihkan hati dan memperkembangkan harta, di samping agar sirkulasi harta benda bisa merata. Artinya tidak terkonsentrasi pada orang-orang tertentu saja. Demikian pula puasa mengandung banyak hikmah, antara lain agar meraih sikap hidup takwa. Seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran, Quran surat Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Takwa ini merupakan sebaik-baik bekal yang akan kita bawa ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Al-Qur'an menyatakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Umat Islam dengan demikian sepatutnya dan seyogyanya mengetahui hikmah-hikmah ibadah tersebut, tentu agar lebih mantap dalam menjalankannya. Para pendengar Top FM dimanapun Anda berada yang saya muliakan, setelah diteliti dan diamati dari data-data normatif agama yang valid dan fakta-fakta empiris, ditemukan bahwa puasa mengandung hikmah bagi kesehatan, baik kesehatan fisik, kesehatan psikis, kesehatan sosial, maupun kesehatan spiritual manusia. Itulah diantara hikmah daripada puasa. Baik, kita baru saja dengar ya mengenai beberapa dari fakta ya Pak ya untuk manfaat sekaligus hikmah dari puasa. Nah, Sabit setuju banget sama yang tadi Pak Rasihun bilang ya, bahwa puasa itu adalah kurikulum terbaik sejauh ini ya, karena selain untuk bermanfaat untuk diri kita sendiri, ternyata puasa juga bermanfaat untuk sosial ya Pak ya. Terlebih banyak sekali orang-orang yang kayak misalkan bagi-bagi takjil begitu ya Pak ya, kemudian menu buka puasa di saat Ramadan ini. Itu artinya puasa ini ternyata bisa mempengaruhi pola pikir seseorang, betul, begitu ya Pak ya. Iya, betul. Oke, sejauh ini Pak, ini kan kita tahu bahwa ini sedang masa pandemi ya Pak ya. Kira-kira kita masih bisa nggak sih Pak untuk menemukan hikmah yang sekiranya patut untuk kita syukuri begitu Pak dalam rangka Ramadan atau puasa ini? Sangat bisa dan seharusnya kita menemukan hikmah. Ternyata baik pandemi maupun bulan suci Ramadan ini ada benang merahnya. Ada titik-titik temu yang sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Bahwa segala peristiwa kejadian itu semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk pandemi Covid-19 ini. Tentu bagi orang yang mau merenung, memikirkan tentang sebuah peristiwa, ini pasti ada kebaikan-kebaikan yang bisa kita raih. Semakin kita mau merenung, tentunya semakin banyak hikmah yang bisa kita dapatkan dari segala peristiwa atau kejadian. Karena sebagai orang beriman bahwa apapun yang terjadi di muka bumi ini memang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai orang beriman wajib mengimaninya, terutama iman terhadap qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Lah di antara hikmah
dari adanya pandemi yang nanti bisa dipertemukan dengan hikmah-hikmah di bulan Ramadan ini, kita bisa tersadar atau bisa menjadikan kita menjadi sadar diri bahwa betapa Allah Maha Agung. Sebaliknya kita merasa kecil di hadapan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada daya upaya di hadapan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah kita bisa merasakan betapa makhluk yang kecil ini, yang namanya COVID-19 ini bisa menjadikan kita semuanya, bangsa Indonesia atau dunia pada umumnya, menjadi kalang kabut, bahkan banyak yang menjadi korban. Ini menandakan betapa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala begitu kecilnya, begitu tidak berdayanya. Untuk itulah Mbak Elizabeth, kita harus sadar, sesadar-sadarnya setelah merasa bahwa kita tidak ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka inspirasi yang bisa kita dapatkan dari pandemi ini adalah menjadikan kita untuk tidak takabur, untuk tidak sombong. Sebaliknya berarti kita diharapkan agar menjadi orang-orang yang tawadu, orang-orang yang rendah hati. Walau mungkin kita bertaburan harta benda, memiliki status sosial yang tinggi, kedudukan yang tinggi barangkali, tidak lantas kemudian kita menjadi sombong. Ini pelajaran penting buat kita bersama. Karena apapun semuanya adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa takabur itu menjadikan kita nanti hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahkan di hadapan manusia. Karena ada makalah yang mengatakan man takabbara fawada'ahullah wa man tawaddu'a farafa'ahullah. Barang siapa yang sombong atau angkuh, merasa paling hebat, itu justru nanti pelan-pelan atau cepat atau lambat pasti Allah akan menghinakan kita semuanya. Sebaliknya ketika kita rendah hati karena merasa dhaif, merasa lemah, merasa tidak memiliki apapun, tidak memiliki kekuatan apapun tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah farafa'ahullah, Allah akan mengangkat derajat kita di sisinya maupun di sisi manusia. Itu yang pertama Mbak Elizabeth. Jadi hikmahnya kita semakin sadar betapa kita semuanya tidak ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ini sudah baru sesi pertama ya Pak ya, tapi sudah merinding sekali gitu ya. Bahwa benar sekali apa yang dikatakan sama Bapak, bahwasanya kita tidak sepatutnya untuk bersombong ya Pak ya. Setinggi apapun gedung, semewah apapun rumah, setinggi apapun jabatannya, bisa apa ya Pak ya, kalau misal Tuhan sudah berkehendak gitu. Padahal COVID ini kan berukuran sangat kecil sekali ya Pak ya, bahkan tidak terlihat. Tapi manusia bisa dikalahkan dengan itu. Apalagi kalau Allah sudah turun tangan dengan hal yang lebih besar ya Pak ya. Oke, kemudian sebelumnya pernah nggak sih pada zaman Nabi ataupun sahabat gitu ada kisah yang sangat mungkin menginspirasi ya Pak ya, dibilangnya terkait puasa ini Pak? Oke, untuk pertanyaan yang kedua mungkin tidak langsung saya jawab, karena tadi untuk hikmah adanya pandemi sekaligus hikmah puasa itu masih cukup banyak yang perlu saya sampaikan, agar kemudian nanti kita semakin terinspirasi, semakin tergali kecerdasan, terutama kecerdasan emosionalnya dan kecerdasan spiritualnya. Sebab apa, memang yang diinginkan kita dari puasa itu bukan sekedar lapar dan dahaga, tetapi berimbas kepada perilaku kita, agar kita nanti memiliki sikap dan sifat solidar dan lain sebagainya. Bahwa saya teruskan hikmah daripada pelaksanaan ibadah puasa sekaligus berbarengan dengan pandemi ini bisa menjadikan wahana untuk meningkatkan kualitas ibadah serta memperbanyak zikir dan memperkuat. Dengan demikian, kalau kita banyak ibadahnya,
baik masa pandemi, lebih-lebih sekarang ini kita sedang melaksanakan ibadah puasa. Ini menjadikan hati kita tenang, sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran sendiri, bahwa barang siapa yang mengingat Allah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, bahwa dengan mengingat Allah, apakah dengan beribadah, dengan memperbanyak zikir, membaca Al-Quran dan lain sebagainya, ini akan menimbulkan ketenangan batin yang luar biasa. Lah ini, jadi dengan kita kemudian dilarang keluar misalkan selama pandemi, atau mungkin dibatasi kegiatan aktivitas kita, ini justru kemudian menjadikan kesempatan, peluang untuk memperbanyak sekaligus meningkatkan kualitas ibadah kita. Kemudian Mbak Sabit, bahwa anjuran pemerintah dengan adanya protokol kesehatan diantaranya itu adalah mencuci tangan. Itu ternyata luar biasa manfaatnya. Jauh sebelum adanya anjuran pemerintah Islam 14 atau 15 abad yang lalu telah mensyariatkan adanya toharoh, baik itu wudu, mandi dan lain sebagainya. Itu ternyata salah satunya adalah agar terjaga kebersihan diri kita, terjaga kebersihan lingkungan kita. Kalau sudah terjaga kebersihan diri, badan, lingkungan dan yang lain-lainnya, ini akan menjadi jembatan emas untuk mendapatkan kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Karena Allah sangat mencintai kebersihan, sebagaimana sabdanya, sebagaimana dawuhnya, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi salah satu ciri indikasi orang-orang yang bertakwa nantinya, orang-orang yang beriman kepada Allah SWT adalah mencintai kebersihan. Dimulai dari kebersihan diri, kebersihan batin kita, kemudian lingkungan dan semuanya. Kemudian pandemi ini juga mengajarkan kepada kita meningkatkan rasa solidaritas antara sesama. Lah inilah di antara titik temu antara pandemi dengan ibadah puasa, bahwa kita dituntut untuk memiliki rasa solidaritas. Kita bisa menengok bagaimana situasi 1 tahun atau beberapa bulan ini, orang-orang yang menjadi atau merasakan dampak daripada pandemi ini, terutama orang-orang yang ekonominya menengah ke bawah, sangat terasa. Makanya bagi kita yang kebetulan memang punya kecukupan, terpanggil untuk berbagi, terpanggil untuk peduli, untuk katakanlah meringankan beban orang-orang yang mungkin saat pandemi kemudian di PHK, saat pandemi kemudian tidak bisa leluasa mencari rizki, saat pandemi tidak bisa berdagang dan seterusnya. Maka bagi yang memang berkecukupan, kita semuanya baik secara individu atau secara komunal dituntut untuk terpanggil membantu saudara-saudara kita, baik saudara seiman dan seagama, saudara sebangsa dan setanah air, atau saudara sesama manusia. Itu barangkali di antara hikmah adanya pandemi sekaligus pelaksanaan ibadah puasa. Sebetulnya ini masih cukup banyak, tapi paling tidak barangkali itu bisa mewakili. Iya, betul sekali. Ini sangat mewakili kita semua ya. Tadi sudah yang Sabit petik itu yang kata-kata terakhir, bahwa kita itu tidak hanya berbagi dengan sesama saja, tapi kita nggak sesama muslim aja, tapi sesama manusia juga, begitu ya Pak. Karena ya. Pada prinsipnya kita itu ditekankan untuk menjaga ukhuwah. Ukhuwah itu ada 3 Mbak Elizabeth. Ada ukhuwah Islamiyah, berarti orang-orang yang seagama, seiman. Kemudian ukhuwah watoniyah, orang-orang yang mungkin beda agama, beda keyakinan, tetapi masih satu bangsa, satu tanah air. Kemudian ukhuwah basyariyah, orang-orang yang mungkin ada di benua Afrika, di benua Amerika, mungkin mereka beda keyakinan, mungkin mereka beda negara, tetapi mereka masih saudara kita, saudara sesama umat manusia, saudara sesama keturunannya Nabi Adam alaihissalam. Begitu Mbak. Baik ya, itu dia teman ya, ada jawaban dari Pak
Hasirun ya Pak namanya ya Pak. Rasihun. Rasihun, iya sorry ya Pak ya. Nah selanjutnya nih Pak, kan banyak sekali anak-anak kecil gitu yang memang kalau anak kecil susah sekali dibilangin ya Pak ya. Atau ada beberapa nih Pak dari pertanyaan, dia punya anak usianya itu sekitar 10 tahun. Ini dari Ibu Sutri ya. Oke. Pak ada nggak sih hikmah secara sederhana yang bisa dijelaskan oleh seorang ibu kepada anaknya gitu, agar anaknya ini mau berpuasa? Karena kalau menurut Sabit juga yang namanya orang mau melakukan sesuatu, dia kan ada baiknya harus mempelajari terlebih dahulu ya Pak ya, untuk hikmah dan juga manfaatnya, supaya ketika dia melakukannya dengan penuh cinta gitu Pak. Nah kira-kira dari Bapak Rasihun ada nggak sih Pak untuk hikmah yang bisa secara sederhana kita sampaikan kepada anak kecil gitu untuk berpuasa? Oke Mbak Elizabeth, bahwa sebelum kita kemudian menyampaikan atau bahkan menganjurkan kepada anak-anak kita untuk melaksanakan ibadah puasa khususnya, itu yang terbaik dan terutama adalah dari orang tua siapapun orangnya, itu adalah memberikan keteladanan. Sebab ada makalah mengatakan lisanul hal absahu min lisanil maqal, bahwa perbuatan atau keteladanan, contoh itu jauh lebih punya makna, punya pengaruh dibanding dalam bentuk ucapan atau anjuran. Jadi kita sebagai orang tua sebelum kemudian menuntut anak-anak kita untuk melaksanakan ibadah, terutama ibadah mahdo, harus ada keteladanan, ada contoh. Ketika ada contoh, insya Allah tanpa diberi pengertian pun, apalagi nanti kemudian diberikan pemahaman-pemahaman yang lengkap, tentu akan lebih mudah. Jadi harus diawali contoh atau keteladanan. Dalam filsafatnya atau filosofinya Ki Hajar Dewantara dalam dunia pendidikan, sekira Mbak Elizabeth sudah sangat paham. Ing ngarso sung tulodo ing madya mangun karso tutwuri handayani. Itu yang pertama yang paling penting, ingarso sung tulodo. Jadi filosofi itu tidak hanya diterapkan dalam dunia pendidikan saja atau pendidikan formal saja, bisa diterapkan di dunia pendidikan karena non formal atau informal. Sebab pendidikan itu ada 3 yang saya pahami, ada pendidikan formal yang dalam naungan Kementerian Agama maupun Kemendiknas. Lalu ada pendidikan non formal. Non formal itu yang tidak dilaksanakan atau diselenggarakan oleh pemerintah tetapi oleh masyarakat. Lalu yang tidak kalah pentingnya ada pendidikan informal. Nah, informal ini salah satunya adalah di rumah ini. Dan rumah itu adalah pendidikan yang paling pertama dan paling utama. Itu yang harus kita sadari. Jadi kita sebagai orang tua punya kewajiban untuk memberikan contoh, memberikan keteladanan. Insya Allah dengan kemudian kita memberikan contoh, maka cepat atau lambat anak kita akan meniru. Sebab memang anak-anak itu adalah saat untuk meniru orang tuanya. Maka kemudian kita punya kewajiban untuk mengkondisikan sedemikian rupa. Kalau kita ingin menuntut anak-anak kita menjadi soleh, maka solehkan kita terlebih dahulu. Lalu tip yang sederhana barangkali yang bisa kita sampaikan kepada anak-anak kita, betapa puasa itu memang banyak sekali hikmahnya. Salah satunya bisa menjadikan kita memiliki hati yang lembut. Hati yang lembut, sifat Rahman dan Rahim. Begitu kira-kira Mbak. Oke, terima kasih Bapak Rasihun ya. Jadi ini sahabat setuju juga sama Pak Rasihun ya terkait bagaimana cara kita mendidik anak. Sebenarnya bukan, kita jangan dulu bicara kurikulum ya Pak ya, tapi lebih bicara kayak kita dulu sebagai role model ya Pak ya, sebagai pelaku gitu, supaya anak juga bisa meniru kita. Karena apa yang orang tua ucapkan maka itu yang akan diucapkan anak, begitu ya Pak ya. Tapi terkait ini Pak yang tadi Bapak katakan pendidikan di rumah begitu ya Pak ya. Nah kalau sebenarnya untuk anak itu usia puasa itu baiknya di usia berapa Pak kira-kira? Kalau mengkiaskan terhadap sholat, sebab yang sangat jelas itu Kanjeng Nabi Muhammad itu dawuh muru auladakum bis sholati wahum abna'u sab'i sinina. Perintahkanlah anak-anakmu untuk melaksanakan sholat
saat mereka sudah berusia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asyrin. Ketika sudah menginjak 10 tahun dan ternyata anak-anak kita mungkin masih enggan, masih tidak mau melaksanakan sholat, maka kita diperbolehkan untuk memukul. Tentu dalam koridor mengedukasi, mentarbiyah, memukul yang sekiranya tidak membahayakan bagian atau organ-organ penting anak-anak kita. Tujuannya apa? Untuk efek jerah, agar anak mungkin awal merasa takut akan dipukul dan sebagainya, tapi nanti pelan-pelan setelah kemudian bertambah usianya, nanti akan merasakan manfaatnya, lezatnya orang beribadah. Itu puasa. Jadi ibadah lain yang sifatnya wajib, yang hukumnya wajib pun bisa dianalogikan. Seperti misalkan puasa dan yang lain-lainnya. Bahwa kalau tadi dalam konteks sholat itu, ketika anak-anak kita sudah berusia 7 tahun, kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk memerintahkan anak-anak kita agar melaksanakan ibadah. Jadi sudah dimulai. Jadi ini penting sebelum anak-anak kita menginjak usia akil balik itu sudah terbiasa. Kan ada istilah orang Jawa mengatakan bisa karena biasa. Tidak mungkin kita bisa melakukan sesuatu kalau tidak terbiasa. Makanya ini, apalagi ini dalam hal ibadah mahdhah, maka butuh latihan-latihan, butuh pembiasaan-pembiasaan, di samping tentunya ada keteladanan, ada uswah. Sebab yang lebih penting itu bukan mau'idhah hasanah, tetapi uswatun hasanah. Sebagaimana yang dikatakan atau difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ini penting. Jadi Rasul sudah tidak ada, tetapi tugasnya dilimpahkan kepada kita, terutama orang tua, untuk memberikan keteladanan yang baik kepada anak-anak kita, agar nanti ketika anak kita sudah menginjak usia dewasa, sudah tidak kaget lagi Mbak Elizabeth, sudah terbiasa. Demikian. Sebenarnya kalau dulu zaman Pak Rosihun kan sudah punya anak ya Pak ya, berarti ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah Bapak yang punya anak istrinya. Iya betul. Bapak pernah nggak sih Pak dalam rangka berpuasa ini ya Pak ya, dulu waktu anaknya kecil, mungkin Bapak pernah nggak sih ngasih achievement ataupun hadiah gitu ketika kamu puasa ya sampai nanti duhur atau nanti sampai maghrib gitu. Nanti kalau misalkan puasanya lancar, sukses sampai akhir, nanti Bapak kasih sesuatu begitu. Bapak pernah nggak sih Pak menggunakan metode seperti itu? Oke Mbak Elizabeth, terima kasih sekali, pertanyaan yang sangat baik. Kebetulan memang anak-anak saya masih kecil-kecil, tetapi usianya, ini anak yang pertama itu menginjak umur 11 tahun. Alhamdulillah sudah sekitar 3 Ramadan ini anak saya tidak pernah batal puasanya. Artinya tidak pernah, bahasa Jawanya bobor lah ya. Alhamdulillah. Dan untuk anak yang kedua ini baru menginjak belum genap 7 tahun. Alhamdulillah, anak saya, sepengetahuan saya, karena yang lebih tahu itu ibunya, tentu karena lebih dekat, itu baru 2 hari ini, padahal baru menginjak 8 tahun. Karena memang kami tentu tidak tidak cukup hanya kemudian dalam bentuk ajakan, tetapi kami berdua bertekad bulat untuk menjadi contoh buat mereka semampu kita, sebisa kita, terutama dalam hal ibadah. Nah, masalah motivasi ya, kami mungkin tidak muluk-muluk, dan motivasi atau mungkin sugesti buat anak kita sesuai dengan kemampuan kita lah. Yang penting prinsipnya kita kemudian memberikan apresiasi, memberikan penghargaan apapun wujudnya, selagi mereka kemudian menjadi senang, walaupun mungkin dengan pelukan yang hangat, kemudian dengan ucapan terima kasih dan lain sebagainya. Nah, kebetulan anak saya ini sudah beberapa hari ini sudah di Pekalongan, karena kebetulan ibunya
orang Pekalongan, jadi harus ke sana seperti itu. Berarti boleh ya Pak sesekali ya Pak, asal tidak berlebihan dalam memberikan hadiah begitu ya Pak ya. Iya, tentu disesuaikan dengan kondisi kita. Karena memang baik ya namanya penghargaan. Tujuannya apa? Memotivasi saja. Nah, memotivasi jadi supaya nanti anak itu di dalam melakukan kebaikan itu tidak karena sesuatu. Yeah. Nah, memang butuh pemahaman saya kira begitu. Oke, benar sekali ya. Kalau misalkan sahabat juga pernah membaca di sebuah buku psikologi bahwasanya kalau misalkan kita punya anak itu jangan hanya dihantam dengan kritik, tapi juga dia harus punya achievement ataupun penghargaan gitu ya Pak ya. Supaya dia juga kadang tuh orang tua tuh kan kita tuh harus berbuat salah terlebih dahulu supaya kita tuh dilihat sama orang tua ya Pak ya. Seperti itu. Mungkin untuk ibu ataupun bapak yang ada di rumah gitu bisa lah ya untuk memberikan sedikit achievement ataupun hadiah untuk anaknya gitu ya Pak, supaya lebih semangat. Dan ini bagi sahabat juga sangat pelajaran yang sangat berarti. Tadi kan Bapak juga menyebutkan bahwa Pak Rosyihun ini berkolaborasi dengan istrinya ya Pak ya, untuk mendidik anaknya berpuasa. Jadi untuk Top Mania yang masih jomblo ya, pilihlah tim koalisi yang bagus ketika menikah ya Pak ya. Supaya dalam mendidik anak itu lebih kompak dan juga punya strategi yang sama persis gitulah, sehingga nanti tercapai keinginannya. Oke sahabat, mau muterin lagu dulu ya Pak ya, supaya kita juga Top FM.